Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkatimu. Ini akan sangat membantumu. Dan doa saya, engkau mendapatkan calon suami yang terbaik, ya. Nah, saya coba ngebahas tentang ada 7 tipe calon suami idaman. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang nonton ini, apakah engkau sedang dekat dengan seorang pria, atau mungkin engkau sedang berpacaran. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti ada 7 tipe. Apakah dia yang dekat sama kamu atau mungkin pacarmu, apakah dia calon suami idaman atau tidak. Jadi coba nilai. Dan saya berharap sekali lagi kamu mendapatkan pasangan yang terbaik. Oke? So, berikut 7 tipe calon suami idaman. Yang pertama, mengutamakan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, kamu bukan yang terutama. Bukan yang terutama. Kamu juga bukan yang kedua. Yang terutama dan yang paling penting adalah Tuhan. Jadi kalau ada pria yang lebih mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan daripada pacarnya, maka saya beritahu pria itu adalah pria yang terbaik. Dan saya beritahu, kalau ke Tuhan saja dia sungguh-sungguh, maka saya pastikan dia juga sungguh-sungguh mencintaimu, memberikan yang terbaik untukmu. Tapi kalau ke Tuhan dia nggak beres, jangan harap ke kamu beres. Jadi yang pertama, mengutamakan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sederhananya untuk menilai dia mengutamakan Tuhan adalah, ini sederhananya, dia senang beribadah, suka beribadah, suka berdoa, terus kemudian suka bersedekah, suka membantu orang lain. Itu tanda umumnya bahwa seseorang itu mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, pria yang dekat sama kamu ataupun cowokmu, apakah dia mengutamakan Tuhan? Jangan sampai kamu dijadikan berhala. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Ya, so yang pertama adalah mengutamakan dan mengasihi Tuhan adalah calon suami idaman. Saya berdoa engkau mendapatkan yang terbaik yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap dewasa dan kemudian berpikir luas, realistis menghadapi masalah. Sebab ada banyak orang berpacaran, tapi sifat pasangannya itu kekanak-kanakan. Dan saya selalu bilang, orang yang berumur belum tentu dewasa. Belum tentu. Sebab ada orang yang udah berumur, tapi sifatnya kekanak-kanakan. Apa-apa ngambekan, apa-apa cuek, apa-apa egois, apa-apa mau menang sendiri, apa-apa gak peduli. Ini kekanak-kanakan. Jadi bersikap dewasa artinya bertanggung jawab, berkomitmen, memiliki cara pandang yang benar, memiliki prinsip hidup yang benar, berpikir luas. Itu calon suami idaman. Nah, pertanyaan saya, apakah dia yang dekat sama kamu ataupun pacarmu, dia dewasa dan berpikir luas atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berusaha membuatmu bahagia dan tersenyum. Jadi kalau dia berusaha, berarti dia betul-betul mencintaimu. Dia berpikir gimana caranya supaya dia bahagia, gimana caranya supaya kamu ceweknya itu bahagia. Dan itu calon suami idaman. Jadi dia berpikir keras untuk membuatmu bahagia dan tersenyum. Pertanyaan saya,
Apakah dia yang dekat sama kamu atau pacarmu berusaha membuatmu bahagia atau tersenyum? Atau sebaliknya, dia nggak mau tahu tentangmu. Atau sebaliknya dia cuek sama kamu. Wah, repot. Repot, repot. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, tipe calon suami idaman adalah dia protektif, tapi bukan pencemburu buta. Beda loh ya. Ada orang protektif karena memang dia pencemburu buta. Itu salah tuh. Salah banget. Tapi kalau dia protektif tapi tidak pencemburu buta, itu bagus. Dia protektif artinya begini, dia berusaha memastikan kamu aman, berusaha memastikan kamu bahagia, berusaha memastikan kamu nyaman. Jadi dia coba protektif. Dia protek kamu dari mana-mana. Tapi ingat, dia nggak pencemburu buta. Dia nggak kekang kamu. Ini adalah calon suami idaman. Bisa bayangkan kalau kamu punya pacar, dia nggak peduli kamu dekat sama siapa, dia nggak peduli kamu teleponan sama siapa, ya repot. Tapi kalau kemudian dia protektif, dengan catatan dia tidak cemburu buta, maka itu menandakan bahwa dia serius, bahwa dia sungguh-sungguh sama kamu. Jadi itu yang keempat. Sementara yang kelima adalah kamu merasa aman dan bisa menjadi dirimu sendiri 100%. Jadi suami idaman ya, calon suami idaman adalah di mana pria itu menciptakan rasa aman untuk pasangannya. Artinya dia sabar ya, pria itu sabar, pria itu mudah tersenyum, artinya pria itu mengucap syukur. Dan itu yang kemudian menciptakan rasa aman itu. Gimana kamu mau nyaman, mau aman kalau pacarmu atau dia sedikit marah, sedikit teriak-teriak gak jelas? Dari mana kamu mau aman? Jadi yang kelima, kamu merasa aman dan menjadi dirimu sendiri. Artinya dia gak paksakan kamu seperti apa yang dia mau. Dia gak paksakan kamu seperti orang lain. Dia nggak membanding-bandingkanmu dengan orang lain. Dia enggak menjelek-jelekkanmu. Dia menerima kamu apa adanya. Jadi kamu menjadi merasa aman, kamu menjadi dirimu sendiri 100%. Itu yang kelima. Sedangkan yang keenam, tipe calon suami idaman adalah dia mencintai seluruh kekurangan ataupun kelebihanmu. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini, mau cewek atau cowok, tidak ada yang sempurna. Siapapun orangnya pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Pria yang luar biasa, calon suami yang hebat adalah dia yang mencintai kelebihan dan kekuranganmu. Bahkan masa lalumu bukan menjadi masalah bagi dia. Artinya apapun masa lalumu is okay bagi dia, nggak jadi masalah. Ini adalah calon suami idaman. Karena repot kalau punya pacar atau dekat dengan seseorang yang sedikit mengungkit masa lalu, padahal kamu sudah move on. Yang merepotkan adalah dia menilai kamu berdasarkan masa lalumu. Itu repot banget. Tapi calon suami idaman, dia mencintai kelebihanmu, mencintai kekuranganmu, dan masa lalumu tidak menjadi masalah bagi dia. Itu keren banget. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tipe calon suami idaman, maka yang ketujuh adalah kalian ya, kamu atau dia bisa merasakan perasaan yang sama. Waktu kamu sedih, dia bisa merasakan kesedihan yang sama. Waktu kamu susah, dia bisa merasakan dan dia mencari solusi. Dia membantumu. Dia terbeban. Kalau kamu gembira, dia bisa merasakan. Kalau kamu berjuang, dia juga bisa merasakan. Yang repot adalah kamu sedih, dia cuek. Kamu ada masalah, dia cuek. Itu yang repot. Tapi kalau dia bisa merasakan, sama-sama merasakan sedih sama sedih,
susah bisa sama-sama dirasakan, gembira sama-sama bisa dirasakan, berjuang juga bisa sama-sama dirasakan, maka itu adalah calon suami idaman. Pertanyaan saya, apakah dia bisa merasakan kesedihanmu? Apakah dia bisa merasakan kesusahanmu? Apakah dia merasakan juga kegembiraan ataupun perjuanganmu? Ya, saya berharap beberapa tipe ini membantu teman-teman cewek untuk engkau ada pola ukuran supaya engkau tidak salah memilih pasangan hidup. Oke? Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.